Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih bisa bertemu kembali dalam pengajian atau ngaji kita bersama Ta'limul Muta'allim yang kemarin membahas tentang muqaddimah. Alhamdulillah sekarang memasuki bab yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Fasun ay fasun fi mahiyatil ilmi dalam menerangkan sejatinya ilmu wal fikhi lan menerangkan fikih wa fadlihi lan keutamaan fikih. Jadi fasun yang pertama yaitu menerangkan tentang ilmu fikih dan juga keutamaan dari ilmu fikih tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin muslimatin." Ini gak tercantum langsung kepada ilmu fikih, ini semuanya ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin muslimatin. Utawi ngalap loro ilmu, fardhatun iku fardhatun banget fardu ain ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib fardu ain bagi seorang muslim dan juga muslimah, seorang laki-laki ataupun perempuan. Ilam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin muslimatin talabu kullu ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil halin kama yuqalu afdalul ilmu halil wa afdalul amali hifzul hal. Iklam warwasiro kelawan bi annahu kelawan setune kelakuan naif taridu iku ora dadi fardhu akan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Talabu kullu ilmin apa talabu juprih kullu ilmin saben-saben ilmu bal balik yuftaradu dan fardhu akan alaihi ing atase saben-saben wong Islam. Talabul ilmi apa talabul ilmi juprih ilmu kang bangsa apa talabul ilmi halin juprih ilmu kang bangsa kanggo nata awak nata kelakuane awak kama kaya barang yukalu kang den ngendikaken afdhalul ilmi apa afdhalul ilmi utawi luweh utamane ilmu iku ilmu halil ilmu kanggo nata awak wa afdhalu amali lan utawi luweh utamane amal hifzul halin iku ngreksa tingkah laku. Ya. Kiai Musoneh menjelaskan bahwasanya ilam kertiya sira weruh tak ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin bahwa sesungguhnya Rasulullah itu bersabda diwajibkan ala kulli muslimin muslimatin untuk bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslimah, bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan talabu kulli ilmin mencari setiap ilmu bal yuftaradu alaihi talabun ilmin hal tetapi dia bal yuftaradu diwajibkan tersebut talabu ilmi halin yaitu mencari ilmu yang mana itu berguna bagi kehidupan kita, bagi tingkah laku kita. Kama yuqalu afdalu. Nah, dijelaskan kamu yuqalu bahwasanya ada pengucapan afdalul ilmi. Keutamaannya ilmu yang paling utama afdalul ilmi, ilmu hal yaitu ilmu yang berbangsa kanggo nata awak, yang berbangsa untuk perilaku tingkah laku kita. Wa afdalul amal dan juga sebuah keutamaan kita beramal ataupun kita mengamalkan yaitu hifzul halin terhadap tingkah laku kita. Jadi kalau kita ambil contoh besarnya seperti halnya ini gak kehidupan kepada agama saja. Jadi kehidupan sosial juga. Jadi ada materi dan juga ada teori dan juga prakteknya juga. Ada materinya dan juga ada prakteknya juga. Kalau dalam ilmu agama seperti halnya kita sholat. Jadi
kita harus mengetahui ilmu-ilmu tentang sholat, bagaimana caranya sholat, bagaimana rukun syarat dan juga beberapa yang dianjurkan sebelum sholat. Nah di situ sebelum kita melakukan sholat agar sholat kita bisa dikatakan dengan sempurna. Jadi kan bahwasanya kita harus mengetahui ilmu halin, yang mana ilmu yang menata, maksudnya noto anggota kalau bahasa Jawanya kan ilmu halin kanggo noto awak, jadi menata kehidupan. Wafdul amal dan juga utama-utamanya mengamalkan sebuah ilmu tersebut hifdzul halin, yaitu dalam tingkah laku, dalam kehidupan. Selanjutnya aftaradu 'alal muslimin talabul ilmi ma yaqaulahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati fa yuftaradu 'alaihi ilmun ma yaqaulahu fi sholatihi. Wa yuftaradu lan den fardhu akan ala muslimin atas wong Islam talabul ilmin, apa talabul ilmin nyuprih ilmu. Nyuprih ilmu ma barang yaqau kang tumiba apa ma lahu maring wong Islam fi halin tingkah laku wong Islam fi ayyi halin ing dalam di tingkah laku kana ono fa innahu moko sak temene sak tuhune kelakuan la buddalahu iku ora kena ora keduwe wong Islam minas sholati sangi salat fa iftaradu moko difardhuaken ing atase wong Islam apa ilmun ngawaruhi ma yaqau barang kang bakal tumiba wa lahu kaduwe wong Islam fi sholati dalam salate wong Islam bikot terima kelawan kira-kirane barang yuaddi kang nekaaken wong Islam bihi yuaddi kang nekaaken sawabihi wong Islam fardhu sholati ing fardhune salat. Nah ini sudah jelaskan tadi bahwasanya waftaradu ala muslimin difardukan bagi seorang muslim talabu ilmin ma yaqaulahu hali fi ayyi halin. Jadi mengetahui sebuah ilmu yang mana mau dikerjakan ini fi ayyi halin ma yaqau tumibane fi hali dalam tingkah laku fi ayyi halin di dalam setiap tingkah lakunya. Jadi contohnya itu seperti halnya kita mau mempelajari seperti zakat ataupun kalau dalam ilmu agama ya seperti zakat, sholat, haji. Jadi kita harus mengetahui tentang ilmunya dulu. Mengetahui tentang ilmu dulu, tata caranya dahulu. Fardu-fardunya ini. Fi kana fa innahu la badalahu minas sholati. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholati. Jadi harus mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, fardu-fardunya dulu baru kita bisa mengerjakannya. Ujug-ujug sampean moro-moro melok sembahyang Allahu Akbar. Ora ro ya apa carane takbir ya apa iki jenenge itidal ya apa ya apa iki jenenge ruku apa ya apa. Nah iki tidak bisa dikatakan orang yang punya ilmu seperti itu. Bahwasanya orang yang lebih utamanya orang thalabul ilmi yaitu mempelajari mengetahui materinya dulu baru mempraktekkan. Afdhalul amal itu mempraktekannya. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqaulahu biqadri ma yuaddi bihil wajiba li anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal haji. Wa yajibu lan wajib alaihi ngatasi wong Islam ilmun apa ngaweruhi barang kang tumiba apa ilmun ma ing barang ya kau kang tumiba apa ma lahu kadhe wong Islam biqadri ma kelawan kira-kirane barang yuaddi kang nekani wong Islam bihi kelawan ma al wajiba ing penggawe kang wajib li'anna ma yutawassalu kronos sak temene barang kang den lantaran bihi apa ma ila iqamatil fardi marang jenenge fardu iku yakunu ana apa ma iku fardhon ya fardu wa ma yutawassalu lan setune barang kang digawe lantaran bihi apa ma ila iqamatil wajib marang jenengaken fardu kang wajib iku yakunu ana apa ma iku wajiban ya wajib. Lah ini wajib diwajibkan oleh Kiai Musyarif diwajibkan alaihi ilmu ma yaqaulahu biqadri ma yuaddi. Bahwasanya kita harus mempelajari sesuatu yang mana mau kita kerjakan dulu itu adalah sebuah wajib li anna ma yutawassalu karena sesungguhnya sebuah lantaran agar ilmu yang kita dapatkan, cara mengamalkannya itu benar dengan bagus. Lantarannya itu kita harus mempelajari dahulu. Syarat-syarat rukun-rukunnya itu tawassalu harus kita pelajari. Ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Nah, dijelaskan oleh Kiai Musyarif bahwasanya mempelajari perantara yang mau kita kerjakan, yang mau kita amalkan, mempelajari ilmunya itu fardhon.
yaitu dihukumi dengan wajib. Wa tawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Jadi mempelajari perantara dulu itu, mempelajari syarat-syaratnya dulu, rukun-rukunnya. Itu bahasa kasarnya kan materinya dulu. Kita mengetahui materi, mengetahui ilmunya dulu sebelum mengerjakan, itu adalah hal wajib. Jadi mempelajari dulu baru melakukan. Gak ujuk-ujuk langsung melakukan tanpa mengetahui apa surut syarat-syaratnya sholat, apa yang membatalkan sholat, rukun-rukunnya sholat itu apa. Jadi langsung lakoni. Itu sesuatu yang tidak afdhalul ilmi, yang mana Kiai Musaddif mengatakan bahwasanya itu tidak merupakan bukan utama-utamanya orang yang mencari ilmu. Nah, wa kadzalika fi shaumi wa zakati. Lah, contohnya seperti hal-hal yang berpuasa, wa zakati dan zakat ingkana ma'lahu malun. Nah, zakat apabila orang itu memang mempunyai harta. Jadi syarat-syaratnya puasa yang mana niat dahulu. Terus puasa itu bagaimana, menahan apa saja, hawa nafsu, lapar ataupun dengan yang lainnya seperti itu. Wa zakati ingkana lahu malun. Zakat, tata caranya zakat itu bagaimana? Misalnya zakat fitrah, berasnya itu berapa yang harus kita zakatkan, tata caranya itu bagaimana, kita serahkan kemana, nanti habis zakat oleh amil zakat tersebut diserahkan ke siapa. Kita harus tahu juga tata cara tersebut. Wal haji in wajaba alaihi. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajaru, dan juga haji. Jadi kan jelaskan dalam rukun Islam kan yang terakhir adalah haji bagi orang yang mampu lah. Mampu di sini kan seperti halnya yang kemarin sudah dibahas oleh Mas Ahi dalam pelajaran kitab Wasiatul Mustafa. Risalah Jamiah bahwasanya haji tersebut itu gak hanya seseorang yang memang itu mempunyai uang langsung haji, ujug-ujug langsung haji, duit 20 juta ataupun kemarin yang habis 46 juta lah, 46 juta. Ya, 56 juta kan ya. Ada yang haji plus haji yang tanpa antri, sekarang daftar besok bulan Idul Adha ini langsung berangkat haji ada, tapi bayar 250 juta. Ya, seperti itu. 250 juta. Berarti ilmunya haji, apa yang dikatakan mampu tersebut bukan hanya langsung ujuk-ujuk bayar, punya uang bayar berangkat, tapi tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana keadaan keluarga kita yang kita tinggal, saudara-saudara kita yang kita tinggal, tetangga-tetangga kita yang kita tinggal harus juga terpenuhi. Jadi Kak, memikirkan diri sendiri untuk haji itu kalau memang punya uang langsung berangkat, bukan, kalau ditafsirkan lagi itu bukan dinamakan dengan haji manis tatok ta'ilai sabila ya, bukan orang-orang yang memang mampu untuk haji. Nah, selanjutnya li Muhammad bin Hasan rahimahullah la tusannifu kitaban fi zuhdi qala sannaftu kitaban fil buyu'i. Abu Muhammad bin Hasan itu pernah berkata rahimahullah, pernah ditanya, kenapa la tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa Anda Muhammad bin Hasan itu tidak mengarang kitab zuhud, ya, tidak mengarang kitab zuhud. Qala sanaftu kitaban fil buyu'i. Abu Muhammad bin Hasan tersebut itu menjelaskan, saya tidak mengarang kitab zuhud, tapi saya mengarang sebuah kitab tentang perdagangan, tentang sifat kitab perdagangan. Yakni az-zahidu mayyataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Nah, yang dimaksud dengan kitab zuhud tersebut oleh Muhammad bin Hasan tersebut yaitu kitab yakni ngersakaken sapa Syekh Muhammad Az-Zahidu utawi kang aran wong kang zuhud man iku wong yataharrazu kang ngreksa ing man anis subuhati sangi pira-pira harame subuhat wal makruhati lan pira-pira perkara makruh fit tijarati ing dalam pira-pira dagang. Wa kadzalikan kaya mengkono kang wis tinutur. Lah, di sini yang dimaksud oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah bahwasanya zuhud tersebut menurut Muhammad bin Hasan yaitu yang mana menjelaskan tentang subhat dan makruhnya dalam segi perdagangan Islam saja. Jadi subhat dan makruh dalam agama Islam ya, hanya menjelaskan tentang subhat dan makruhnya. Awal bahasa yang bisa kita tangkap yaitu barang-barang yang tidak jelas,
barang-barang yang tidak jelas, bukan menjelaskan tentang halalnya bagaimana, haramnya tentang perdagangan bagaimana, syubhatnya bagaimana, tidak menjelaskan seperti itu. Wakadzalika yang sudah dituturkan di kitab-kitab yang besar selainnya. Yajibu fi sairil muamalati wal hirafi wa kullun man istaghala bi syai'in mimma yuftaradu alaihi ilmut taharruzi anil haram fihi wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalbi. Nah ini Abu Muhammad bin Hasan tersebut fi sairil muamalati, beliau itu mengarang kitab tentang perdagangan, yaitu mengarang tentang kitab yang mana menjelaskan tentang haram, syubhat dan juga yang lainnya, dan tata caranya bagaimana perdagangan tersebut menurut agama Islam. Jadi tidak hanya menjelaskan yang tadi dikatakan zuhud itu bagaimana, tapi lebih detailnya. Jadi Muhammad bin Hasan itu mengarang kitab yang mana lebih detailnya tentang perdagangan menurut agama Islam. Halal haramnya bagaimana, syubhatnya bagaimana, makruhnya bagaimana. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwal qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati waridho fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Kembali menurut kiai musannif yaitu wa kadzalika yuftaradu, wa kadzalika kaya mengunukan nutur yuftaradu dan fardu akan alai ngatasi wong apa ilmu ahwali ngawaru pira-pira tingkah yati minat tawakkuli bayani saking pasrah wal inabati lan bali maring Allah wal khasyati lan wedi ing Allah waridho lan ridho ing lan ridho qadari Allah fa innahu moko sak temene ilmu ahwal qalbi iku waqi'un tumiba fi jamil ahwal ing dalam sakabehane pira-pira tingkah utawi di dalam sekabehane pira-pira tingkah. Lah ini Kiai Musannif juga menjelaskan bahwasanya bagi seorang muslim dan juga muslimah atau labul ilmi ala kulli muslim dan muslimatin, itu dijelaskan bahwasanya kita harus mempelajari juga ahwalul qalbi, ilmunya ahwalul qalbi, ilmu tentang beberapa tingkahnya hati ataupun beberapa tingkah hati seperti halnya ilmu tentang iri, dengki, tercela, terpuja ataupun yang lain. Bagaimana kita agar tidak mempunyai sifat tercela kepada orang, bagaimana kita tidak mempunyai sifat jelek kepada orang, bagaimana cara kita tidak iri, dengki kepada orang, tidak bahasa kasar, bahasa sekarang ya tidak maido kepada orang, seperti itu, tidak nyinyir kepada orang, kalau bahasa sekarang seperti itu ya. Itu awal qalbi minat tawakkuli bayane saking pasrah, dan juga seperti halnya sifat terpuji ataupun sifat yang lainnya itu pasrah kepada Allah tentang apa yang sudah ditakdirkan kepada kita, apa yang sudah dikodratkan kepada kita. Wal inabatilan bali marang Allah, semua yang sudah diberikan kepada kita semuanya akan kembali kepada Allah, tentang ilmu qadarullah wal khasyati dan juga wedi ing lan ridho qadari Allah, wal khasyati lan wedi ing Allah, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, waridho lan ridho qadari Allah, ridho terhadap qadarnya Allah. Bagaimana kita sudah ditakdirkan seperti ini, ya sudah kita harus pasrah. Bagaimana ataupun kita merubahnya juga bisa, karena kan ada yang mengatakan takdir itu kalau memang kemungkinan besar ya juga bisa dirubah, tapi hanya sedikit yang memang bisa ditetapkannya sedikit yang bisa dirubah. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, sesungguhnya ahwalul qalbi, ilmu-ilmu tentang hati tersebut, waqi'un fi jamil ahwal, itu mencerminkan terhadap tingkah laku kita, mencerminkan terhadap tingkah laku kita, fi jamil ahwal, tingkah laku terhadap seseorang tersebut. Selanjutnya wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyati li anna jami'il khisali siwal ilmi yastariku fiyal insanu wa syairul hayawanati wasairul hayawanati kasyajaati wallahu alam bisawab. Ini untuk besok atau pertemuan selanjutnya akan menjelaskan tentang mulianya, keutamaannya ilmu tersebut. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi bahwasanya yang musannif itu menjelaskan tentang yang pertama yaitu thalabul ilmi. Rasulullah bersabda thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin, yaitu mencari ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslimah ataupun muslim perempuan. Ya, dalam mencari ilmu itu tidak hanya kita
menggali tentang materi ataupun tentang prakteknya, tapi kita harus menggali keduanya karena bahwasanya dijelaskan afdhalul ilmi ilmu halin wa afdhalul amal hifdzul halin, yaitu keutamanya ilmu adalah ilmu hal, ilmu tentang materi, dan keutamanya tentang pekerjaan adalah tentang tingkah laku. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik dan saran kami terima karena sama-sama belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.